dosen kita 5 tahun, 6 tahun paling cepat untuk mendapatkan sertifikasi, Bu. Nah, Hmm. artinya apa? Yang ngeri, saya kok ngeri banget gitu ya. Kita bahkan kalah juga sama rekan kita di Tendik. Sebelum kemarin ada sebelum kemarin ada Tukin di 2025, Bu, yang seangkatan itu dari CPNS, Tendik sudah dapat tunjangan kinerja. Padahal pendidikannya itu S1 atau diploma. Jadi gaji mereka itu lebih gede karena dapat gaji, dapat tunjangan. Kita dosen kok seperti ini, Bu, kondisinya. Di sisi lain, yang mengenaskan itu apa? Yang mengenaskan Prof. Satrio dulu ketika jadi menteri berkata di salah satu acara yaitu di Rosi bahwa gaji dosen itu mending, sudah bagus. Kata Rosi emang gajinya berapa, Pak? Udah dapat yang baru-baru aja udah dapat 7 jutaan. Lah gimana Pak Menteri nggak tahu gaji para kita kita dosen-dosennya gitu ya. Nah, saya aneh. Ternyata sekelas menteri aja tidak tahu kita gajinya berapa. Nah, saya yakin juga dirjen-dirjen juga tidak tahu Bu gaji kita berapa yang baru-baru ini. Makanya dulu Pak Togar pernah bilang kalau dosen itu dia demo itu menurunkan marwah dosen. Justru yang menurunkan marwah dosen itu bapak-bapak yang ada di sana. Kenapa menurunkan marwah dosen? Dosen gajinya hanya 2 komaan, 3 juta lebih sedikit yang sudah punya anak karena dapat tunjangan keluarga. Nah, dari situ karena gajinya kecil, akhirnya nyambi jadi Gojek, Bu. Bayangkan dosen yang S2 ada yang jadi ojol, Bu. Selain itu banyak yang jadi profesi lainnya. Nah, dosen gajinya itu tidak dapat tunjangan 6 tahun. Nah, sekarang kita perjuangkan akhirnya dengan berbagai hal, mungkin Ibu juga terlibat di dalamnya ya Bu ya tentu, itu akhirnya dapat tunjangan di 2025. Karena memang dosen di kementerian lain juga dapat tunjangan. Di Kemenak dapat tunjangan, di Kementerian Pariwisata dapat tunjangan kinerja juga. Kita di Dikti satu-satunya yang tidak dapat tunjangan. Nah, akhirnya sekarang dapat. Dan ternyata harusnya bahkan dari 2020 sudah dapat. Berarti dulu seharusnya ketika saya masuk 2019 juga sudah dapat tunjangan kinerja. Bahkan sebelum-sebelumnya harusnya dapat tunjangan kinerja. Nah, saya ingat dulu saya Bu susah Bu di 2019 itu karena gajinya hanya 2 komaan. Padahal udah nikah, udah punya anak. Nah, mungkin saya susahnya itu ke depan di akhirat saya pertanyakan Bu kepada para pejabat. Ya, betul. Jadi insya Allah para Oke. pejabat akan dihisab salah satunya oleh Ditanya saya, di kuburan. oleh saya yang memang hidupnya dulu susah. Jadi nah, kecuali memang tukinnya nanti 2020 dibayar. Kenapa dulu 2020 Imam Ahmad dosen ASN tuh susah membeli susu untuk anak juga. Nah, itu salah satunya Jawab. tukin tidak dibayar. Nah, semoga ke depan memang di 2020 itu dari 2020 tukin memang bisa dibayarkan. Selain itu tadi betul Bu, tunjangan tunjangan jabatan fungsional itu masih memakai Perpresnya Pak SBY di 2008. Nilainya tidak Setuju. naik-naik, sedangkan kementerian lain sudah terus diupdate. Tiap menteri itu meningkat. Nah, berarti ada apa nih dengan Kementerian Pendidikan ini? Ada apa dengan Kementerian Dikti ini? Jangan-jangan memang ini salah satu kerjanya elit global, Bu. Jadi betul, pendidikan itu sengaja untuk tidak bisa naik, tidak bisa meningkat. Karena biarkan masyarakat itu bodoh. Salah satunya apa? Biarkan dosen gajinya kecil, tunjangannya kecil, biarkan guru hidupnya susah juga. Kan ada peribahasanya, pay peanut, get monkey. Jadi kalau kita bayarkan kacang, ya yang dapatnya nanti monyet gitu ya. Nah, jadi dosen itu dosen itu kinerjanya tidak akan pernah maksimal. Kenapa? Bukan tidak bisa maksimal, tapi tentu kita untuk hidup layak itu akhirnya harus nyambi, Bu. Dosen itu kerjanya luar biasa, Bu. Itu tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Kita coba, jarang ada yang tidurnya jam 9 udah tidur, Bu. Sudah ngajar, ngurus penelitian, jam 12 masih begadang, itu masih buat proposal, masih buat ya proposal untuk Bima itu ngejar deadline, selanjutnya masih menyelesaikan untuk pelaporan gitu ya. Nah, terus hidupnya ini seperti ini. Di sisi lain
berarti harus ngajar di tempat lain, harus ngajar di bimbel, di kampus lain, harus cari penghasilan lain. Karena memang gajinya sebegitu mengenaskan, Bu. Sebegitu mengenaskan. Nah, saya juga aneh nih, apakah di kementerian itu memang kalau sudah duduk di kursi kursi yang enak, dapat tunjangan yang besar, berarti lupa gitu ya, menyuarakan kami yang di bawah nih, yang tidak menjabat apa-apa, yang memang penghasilannya segini-gininya gitu ya. Makanya Ibu bisa cek, Bu, dosen, berapa dosen yang rumahnya ada di dekat kampusnya, di depan kampusnya. Itu sangat jarang, Bu, paling rektor gitu ya, karena harga-harganya mahal gitu ya. Di Bandung misalnya, Bu, saya di Bandung itu jarang sekali ada dosen yang bisa beli rumah di dekat dengan tempat kerjanya di kampusnya karena harganya mahal. Karena memang kita memang hidup akhirnya seperti ini. Kalau kita misalnya bandingkan dengan dosen-dosen di Malaysia, itu yang bisa dapat dosen S2 tanpa pengalaman sudah dapat puluhan juta, 30-40 juta gajinya. Padahal biaya hidup juga tidak terlalu beda jauh. Nah, semoga Ibu bisa menyuarakan kembali, Bu, ya, ke Kementerian di Kedikti, Bu, yang selama ini memang sepertinya terlelap. Lebih senang dia publish di media sosial, Prof. Stella juga dengan program-programnya Sekolah Garuda, padahal di sini dosen-dosennya itu hidup memang berkecukupan gitu ya, hidup sederhana yang memang susah untuk dikatakan sejahtera. Yaitu tadi poinnya Rapelan Tukin 2020-2024 itu hutang. Dan hutang itu tentu akan dipertanggungjawabkan kelak, yaitu ya ke siapapun yang sekarang memegang amanah jabatan tersebut. Dan insya Allah saya akan menjadi salah satu yang mempertanyakan nanti. Karena saya di 2019, 20 itu sangat ingat gaji 2 jutaan, ya 3 juta dengan tunjangan, punya istri, punya anak gitu ya. Kok hidup seperti ini padahal saya tadinya S2 ingin meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kenaikan tunjangan jabatan dan yang paling penting, kita ada klasterisasi, Bu, ada Satker, PTN Satuan Kerja, BLU, dan PTNBH. Di Perpres nomor 19 tahun 2025 kemarin tentang tunjangan kinerja di pasal 7 poin E dan F, bahwa ketika kampus sudah BLU dan PTNBH tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari pemerintah. Artinya mendapatkan remun dari dana yang dikelola oleh kampusnya sendiri. Nah, sedangkan kenyataannya banyak kampus yang tidak bisa membayarkan remunerasi itu secara setara kelas tunjangan kinerja, Bu. Nah, ini permasalahan. Banyak yang remunnya itu hanya 1 juta, padahal kelas jabatan asisten ahli saja kan sekarang 5 juta. Nah, misalnya seperti itu. Dan ini jadi PR juga, Bu. Kalau misalnya dibiarkan seperti ini, ke depan ini akan menjadi gejolak baru, Bu. Dulu 3 Februari kita demo, Bu, dibatasi 500 orang, ternyata yang datang 1.000 orang. Sekarang juga, Bu, saya di DPW Jakarta, Jabar, Banten, sudah banyak yang ingin demo kembali, Bu. Nah, ini kalau tidak diredam, insya Allah menjadi demo kembali, Bu. Dan ini teman-teman juga sama, banyak yang sudah, ini geragat banget nih. Kita itu diperhatikan tidak sih? Masa tunjangan jabatan fungsional dari 2008 tidak naik-naik? Nah, itu saja, Bu, mungkin dari kami. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan aspirasi kami, dan semoga bisa disampaikan juga ke Dikti, ke Kemenke, karena selama ini kami menyuarakan kok sepertinya tidak dianggap gitu ya, padahal ini keresahan kita bersama. Itu saja, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.